dikirim ke akhirat. Makanya sedekah ke masjid itu disebut dibangunkan istana di dalam surga. Pas sedekah itu sedekah. Usahakan nangkah. Bikinkan kaleng Ustaz. Kaleng koin NU. Ini bikinkan kaleng. Bagikan ke orang tua santri. Itu kaleng koin yang bisa dicabut-cabut di bawahnya. Jadi dia isi 10.000. Bayangkan, saya kasih tahu Ustaz. Bayangkan kalau 1.000 kaleng kita bagikan, isinya 10.000, itu sudah 10 juta per bulan. 10.000 saja isinya. Kalau 1.000 kaleng berarti itu sudah 10 juta. Kalau 100.000 berarti itu 100 juta. Kalau 1.000 kaleng kan? Pikir aja tuh. Nah tidak mungkin ada orang tua santri 10.000 nah isi kami. Dijemput saja setiap bulan. Iya, koin NU Sidrap kan begitu, Ustaz, jalan. Dan yang masuk itu kalau totalnya itu sekitar, kalau dikasih sebelum dikasih keluar, mungkin sekitar 50-an juta lebih. Setiap bulan. Itu ada uang 1.000, ada uang 2.000, ada uang receh. Kalau pulang dari belanja ada uang 1.000, masukkan ke situ. Dan itu yang dimasukkan ke pondok. Bayangkan kalau 1.000 kalian, apalagi kalau kita 2.000 kalian, nah 100.000 isinya. Pesantren dapat sumbangan dana itu 200.000, 200 juta per bulan. Itu aja Pak. Nggak usah repot banyak cari ini cari ini. Itu aja. Langkah konkret yang paling sederhana itu. Iya. Masa orang tua tidak bisa menyisihkan 10.000, apalagi kalau 100.000. Ya kan gitu. Itu kaleng ini beli aja di Jakarta itu. Banyak pesan di Shopee itu. Itu kaleng 1 kali dipakai seumur hidup itu, karena ada dibawa lubangnya itu ditarik baru diambil isinya baru ditutup. Tapi satu kuncinya, jangan kasih nama, pakai nomor saja supaya orang tidak merasa terganggu dengan sedekahnya. Iya, begitu. Di NU Sidrap itu hanya 400-an kayaknya kaleng yang jalan, itu sudah tembus hampir 50 juta per bulan. Makanya kalau kita kan itu saya bilang 10.000 saja per 1 kaleng. Kalau 1.000 kaleng kan 10 juta. Itu kan, itu bisa menggaji guru-guru di sini. Itu. Jadi makanya kalau kita tidak bisa membangun pondok dan tidak bisa juga membantu dengan banyak, paling tidak itu yang kita lakukan. Iya. Nama siril lisari sisa berupiah isa nilala kosiulang. Yang penting dijemput setiap bulan. Bikinkan grup. Ada satu yang menjemput khusus. Iya. Semua orang tua santri, kamu gampang. Orang tua santri dikasih. Nanti ada keluarganya, nak kasih lagi. Itu penting. Jadi ini penting saya wasiatkan untuk. Tapi saya di pondok tidak pakai itu Ustaz. Cuma di NU. Karena saya tidak mau dana NU terganggu. Dengan mengatakan ini pimpinan pondok baru beralih lagi ke NU. Saya tidak mau. Biarkanlah NU yang saya mengambil barakahnya aja. Itu kuncinya. Dan saya dapat ilmu dari beberapa kiai tentang pondok Ustaz. Salah satu yang saya rasakan betul itu dan sangat kuat itu adalah sholawat Jibril. Saya itu dikasih tahu, siapa yang membaca sholawat Jibril 1.000 kali dalam sehari, nanti malam Jumat sholat sunnah hajat, baru baca 1.000 baru berdoa, itu sangat mudah dikabulkan. Dan betul, saya rasakan betul. Jadi saya ingat itu ketika ada tanah yang saya mau beli mahal sekali tapi dia tidak mau jual. Bacakan sholawat Jibril itu bisa dia wakafkan tanpa dibeli. 9 hari saya bacakan sholawat Jibril itu. Saya katakan ini betul-betul. Pondok pesantren ada beberapa di Jawa itu saya tidak usah sebut. Itu pimpinannya kasih tahu saya. Pesantren sebesar ini Ustaz itu modalnya hanya sholawat Jibril. Itu pesan beliau. Makanya ibu-ibu saya kasih tahu. Kalau bangun rumah. Nah rumah itu tidak mau jalan-jalan pembangunannya, baca amalkan itu 1.000 kali dalam sehari semalam. Tapi jangan pakai berdoa. Nanti khusus malam Jumat baru dipakai berdoa. Jadi malam Sabtu hanya dibaca, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis hanya dibaca sampai 1.000. Tapi nanti malam Jumat kita sholat sunnah hajat, baru baca 1.000 baru berdoa. Insyaallah tembus itu. Itu kuncinya. Untuk sholawat Jibril. Pokoknya apa saja. Ada sesuatu yang kita mau jual tidak mau laku. Tapi jangan ingat barangnya. Ya. Jangan ingat. Jadi cukup minta kepada ambil barakahnya Rasulullah. Sholawat Jibril itu sallallahu ala Muhammad. Jadi itu aja. Cuma kita pakai biasa mukaddimah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Baru kita baca 1.000 kali.
Paling tidak 1 kali duduk aja. Karena sholawat Jibril itu 1 kali duduk kalau 1000 itu hanya 12 menit. 12 menit itu. Baca bisa dilafazkan, bisa cukup dalam hati. Tapi 1000. Iya, mobil mau dijual, kebun mau dijual, tidak mau laku itu dipakai. Rumah dibangun, tidak mau jalan itu dipakai. Bahkan kalau ada janda tidak mau laku itu juga dipakai. Iya. Tidak anak gadis itu kan gitu. Iya. Jadi itu dibacakan. Iya. Sesuatu yang tidak mau jalan itu dienukan. Dan saya itu begitu, Pak Bu. Hanya tawakal dengan sholawat Jibril. Dan saya akui betul itu. Bahwa ini besar pengaruhnya. Ada beberapa, bahkan ada tanah yang bersengketa itu diserahkan ke pondok. Mereka yang awalnya sengketa itu langsung menyerahkan. Itu ada luar biasa, Pak. Jadi itu penting. Yang ini saya wasiatkan, ini modal ini. Ini modal. Kalau untuk anak-anakku di sini kuncinya kalau mau berhasil itu bukan kepintaran. Satu aja. Takzim kepada 3 orang. Pertama, takzim kepada guru-gurumu. Siapa yang paling bagus akhlak dan adabnya kepada gurunya, pasti ilmunya membekas dan pasti dipakai nanti di masyarakat. Yang kedua, takzim kepada kedua orang tuamu. Itu aja kuncinya. Takzimnya ke situ. Karena kalau kau orang tua itu yang membuka pintu langit. Jalur ilmu itu kan makanya disebut semua itu nur. Makanya kita dalam tarekat itu kan Al-Quran huwa nur, nuru Muhammad, Allahu nurus samawati wal ardi masalun nur, al-wudu'u nur, as-salatu nur, az-zikru nur, as-salawatu nur. Itu kan semua cahaya, al-ilmu nur. Makanya itu yang mau diserap. Gabungkan semua. Makanya orang yang ada wudunya kemudian belajar itu pasti ilmunya dipakai nanti. Tapi kalau belajar dan tidak ada wudunya, coba perhatikan, susah dipakai ilmunya. Makanya biasa ada anak-anak itu di pesantren cerdas, tapi ketika keluar tidak dipakai ilmunya. Tapi ada juga anak-anak kalau dilihat, tidak ada modelnya, tidak tahu mau jadi apa nanti, tapi setelah keluar ternyata jadi orang hebat. Kenapa? Makanya jangan lihat dari ketika dia belajar di pondok, cari barakahnya di situ. Itu makanya orang tua itu saya kasih tahu, serahkan sepenuhnya anak-anak kita ketika dia belajar di pondok. Tidak usah khawatir. Dan ingat, pondok itu adalah tempat penyucian. Bukan hanya secara lahiriah tapi secara hakikiah. Makanya anak pondok itu 3 bulan pasti kena itu yang gatal-gatal. Iya. Gatal-gatal itu seperti cacar. Sebenarnya saya kalau di dalam tarekat itu dikasih tahu. Penyakit itu adalah melepaskan segala energi negatif dalam tubuh. Makanan-makanan yang dimakan anak-anak kita itu yang tidak bagus itu keluar semua melalui di situ. Dan itu tidak ada obatnya sebenarnya. Obatnya itu cukup satu. Keringkan pakaiannya dengan tempat tidurnya itu dengan sinar matahari langsung. Langsung hilang itu. Karena itu bakteri tidak bisa. Bakteri itu hanya dari pakaian basah. Di pesantren begitu. Nanti 8 bulan akan kena tipes ataupun demam, batu-batu kering tidak mau berhenti. Itu akan muncul penyucian dalam kalbu. Itu tahap kedua. Nanti itu ketika 1 tahun lebih ada penyakit, kulitnya itu warna kuning. Anak-anak itu kayak kekuning-kuningan kulitnya. Itu akan muncul. Tapi apa? Itu sudah tahap ketiga. Ketika anak tidak lari, itu barakahnya sudah mulai muncul. Itu penyucian dalam hakikat perjalanan dalam orang bertasawuf. Sebenarnya anak-anak kita itu bertarekat di pondok. Karena dari masjid ke sekolah, dari sekolah ke tempat sholat, sampai tidurnya pun itu, sebelum tidur dia sudah berniat, bangun nanti tahajud jam sekian, bangun nanti sholat malam jam sekian. Jadi tidurnya itu ibadah karena dia tidur untuk sholat. Tapi kita tidur di rumah, bangun nanti nonton sepak bola, itu aja tidurnya itu. Yang jadi masalah. Makanya ulama kita mengatakan tidur itu bisa nilai pahala tergantung niatmu apa. Kalau kau tidur untuk sholat berarti itu berpahala. Dan tidur dari sholat menuju ke sholat juga berpahala. Dan tidur orang yang menghindari dosa juga berpahala. Makanya ulama Indonesia itu bilang tidurnya orang berpuasa itu berpahala. Karena kalau dia tidur tidak melakukan dosa. Kan gitu. Satu-satunya perbuatan itu yang tidak ada dosanya itu cuma tidur. Adakah orang mak gosip kalau tidur? Tidak ada. Kan gitu. Itu kuncinya. Makanya kalau mau selamat itu banyak tidur.
Insya Allah. Karena satu-satunya kan tidak ada dosanya dia tidur. Kemudian saya ingin sedikit lanjutkan lagi nih. Saya terlalu jauh memutar. Kemudian itulah perjalanan Nabi. Makanya itu ketika Rasulullah masuk ke Masjidil Aqsa. Ini sebenarnya kalau ada imam cari itu. Saya pernah dikasih tahu, tapi saya tidak buka. Itu dilarang sebenarnya. Tidak apa-apa saya ingatkan. Cari aja. Surah apa yang dibaca Rasulullah ketika dia menjadi imam para nabi? Iya. Ia natuna kadate sampai surat na nabita. Surat sampajan na watuna na pimpin nabi. Kalau itu yang dipakai orang, Pak, itu luar biasa. Tapi cari, saya tidak kasih tahu. Cari nanti itu. Kemudian setelah Nabi selesai sholat, itu keluar ke sekitaran Masjidil Aqsa. Itu ada batu yang bagian bawahnya itu agak bulat, tapi agak datar bagian atas. Di situ Nabi duduk. Dan disitulah Nabi dijemput untuk peristiwa Mi'raj. Tapi ketika Nabi naik, batu ini kan ikut. Dia ikut. Dan itu sudah terangkat. Tapi Nabi lihat kemudian dia larang. Nabi itu memberitahu batu itu. Dia tidak mengatakan kembali. Tapi Nabi mengatakan berhenti di situ. Maka batu itu tidak kembali ke bumi. Tapi juga tidak naik ke langit. Sampai hari ini batu itu masih tergantung. Itu hebatnya itu. Dan kalau kita buka di Google itu, ketik saja batu gantung peristiwa Isra Mi'raj. Itu batu ada itu. Tergantung di bawahnya, tidak tersandarkan ke tanah. Dia melayang. Tapi pada berat batu itu kalau mau ditimbang mungkin sekitar 100 kilo lebih. Iya, itu hebatnya itu. Itu bukti autentik. Nabi naik, salam di langit pertama, ketemu dengan Nabi Adam. Ini sudah masuk ke santri-santriku yang ada di sini. Santri-santri kita ini. Ini sudah pelajaran di sini. Nabi itu ketemu Nabi Adam. Kenapa ketemu Nabi Adam? Nabi Adam ini kan Nabi dari surga dilemparkan ke bumi. Orang yang punya jabatan tinggi kemudian turun, itu mestinya kita datangi. Iya. Itu penting. Orang kaya kemudian bangkrut bersilaturahmi, itu hakikat takziah. Jadi bukan hanya orang meninggal itu yang ditakziahi, tidak. Kalau ada bupati jadi rakyat biasa datang silaturahmi. Jangan tinggalkan, karena itu hatinya gundah gulana. Ada kepala dinas jadi guru biasa, silaturahmi dengan dia. Kenapa? Karena itu agak goncang perasaannya. Tapi kalau guru biasa jadi kepala dinas, tidak usah datangi dia. Iya, makanya saya kalau kita di tarekat, walaupun sekarang kan sudah beda. Makanya itu saya kalau diundang ada acara syukuran pejabat, hampir dipastikan saya tidak hadir. Karena kami di tasawuf itu diajarkan, jangan pernah melakukan syukuran ketika menerima fitnah dan amanah. Gitu. Jabatan itu adalah fitnah, jabatan itu adalah amanah. Ketika engkau menerimanya kau syukuran, itu musibah. Maka kapan kita syukuran? Ketika engkau sudah selesai menjalankan tugas itu, maka syukuranlah. Jadi bupati itu mestinya nanti syukuran kalau selesai jabatannya jadi bupati. Iya. Kan masa kau terima fitnah dan amanah baru kau bersyukur? Kan mestinya terbalik. Ketika engkau selesai menjalankan amanah, baru kau bersyukur. Maka syukuran dilakukan setelah selesai jabatan, bukan pada saat menerima. Mestinya pada saat menerima itu minta anak-anak orang-orang ulama mendoakan kita. Nanti di saat selesai baru syukuran. Kan terbalik sekarang kan. Terima jabatan langsung syukuran. Itu musibah. Makanya Sayyidina Ali mengatakan seandainya ini bukan amanah yang sangat berat, maka aku lebih memilih liur anjing daripada jabatan. Karena liur anjing tidak akan ditanyai permintaan. Nanti kalau ada kemudian. Tapi saya setiap tarikan nafas itu akan ditanya. Makanya hati-hati juga yang ulama ini yang selalu banyak jabatannya. Penasehat inilah, jabatan inilah, ketua inilah, itu patah. Paling lama masuk surganya itu. Ini penting ini. Saya wasiatkan ini. Iya. Paling tidak kalau ia mendoakan. Ini penting saya wasiatkan. Kemudian ketika Nabi, kenapa ini Nabi ketemu dengan Nabi Adam? Itu tadi. Karena Nabi ini juga belajar sama Nabi Adam tentang ilmu alam. Anak-anakku ini mesti tahu ilmu alam dasar dulu.
Makanya disitulah pelajari fisika, pelajari kimia. Itu kan anak-anak yang awal-awal kan. Naik ke langit kedua, siapa yang dia ketemu? Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Dua nabi ini kan mudah. Dan ini nabi kan agak unik. Karena dia tidak mengikuti hukum alam. Nabi Isa lahir tanpa bapak. Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Itu tidak melalui hukum alam. Di dunia ini kan ada binatang yang tidak ada jantannya. Itu cacing, hanya betinanya saja. Kalau cacing itu kan tidak ada jantan. Tapi orang yang hidup itu tanpa bapak, bisa lahir tanpa bapak, itu Nabi Isa. Tapi juga Nabi Yahya lahir dari wanita yang sudah menopause. Apa maknanya ini? Kan begini, Nabi Isa itu kan anaknya Maryam. Maryam itu kan dipelihara oleh Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria ini kan melahirkan anak satu yang namanya Nabi Yahya inilah. Jadi Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu adalah dua nabi yang muda, itu hampir seumuran. Kan Nabi Zakaria tidak punya keturunan, makanya diambillah kemenakannya. Dia cari, oh ini ada anak gadis ini bisa dipelihara. Diambillah, umur 8-9 tahun. Dia bawa ke rumahnya, bikinkan bilik, dan itu tidak ada jendelanya. Dan itu pesan ulama kita, kalau ada bilik gadis itu jangan kasih jendela. Supaya aja neceling. Minta mana tahu laloi. Jadi bisa dibikinkan tapi lubang angin. Kemudian yang kedua yang pegang kunci pintunya itu Nabi Zakaria. Nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Dan di dalam biliknya itulah dia buatkan tempat sholat disebut mihrab. Dari situlah awalnya ada kalimat mihrab itu. Makanya dalam Al-Quran itu kan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kan di situ kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Kan jelas. Setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam tempat sholatnya Maryam, dia akan melihat ada makanan. Dan anehnya itu kayak durian yang bukan musim durian. Makanya kan dia bertanya, "Anna laki haza?" Dari mana ini? Maryam kan cuma jawab, "Wa min indillah." Ini langsung dari Allah. Kan? Makanya Nabi Zakaria kan tidak percaya. Wah, masa anak gadis bukan nabi bisa dikasih makanan langsung dari langit. Tapi kaget juga. Iya, saya juga yang pegang kuncinya. Tidak ada yang bisa masuk ke sini kalau bukan saya. Kok bisa ada makanan di dalam? Makanya dia kan mengulas sampai 3 kali. Nanti Maryam mengatakan, Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kalau Allah ingin memberi rezeki kepada hambanya itu tidak melalui proses. Nabi Zakaria itu meneteskan mata. Baru dia suruh kemenakannya keluar dari situ. Karena dia pikir, bukan doanya yang mustajabah, tapi tempatnya. Karena saya juga tinggal di rumah ini. Sudah lama minta anak, nanti tidak dikasih-kasih. Tapi kenapa ini anak perempuan bisa dikasih makanan langsung dari langit? Berarti tempatnya yang bagus. Dia suruh keluar. Maka hunalika da'a Zakaria. Maka datanglah Nabi Zakaria ke situ berdoa. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sementara dia berdiri sholat di dalam mihrabnya, apa yang dia minta? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Langsung dijawab itu. Fanadathul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab. Allaha yubassyiruka bi Yahya. Inilah yang dipakai guru Kiai Jadul Rahman Ambodalle. Sehingga kamarnya itu dibagi 2. Setengah dia tempati sholat, setengah dia tempati untuk keluarganya. Tapi ketika ada santrinya mau pulang dan tidak ada transport, itu masuk minta sama Pak Kiai. Pak Kiai, saya mau pulang tapi tidak ada uang. Masuklah ke di situ, nah, siapa tahu ada. Setiap dia masukkan tangannya di bawah sajadahnya guru itu selalu dapat uang. Dari mana itu? Wa min indillah. Ki Haji Maimun Subairi juga begitu. Ini ayat Pak, bukan hadis. Seandainya hadis masih bisa diperdebatkan. Makanya pimpinan pondok itu mestinya punya. Mestinya punya. Tapi jangan tujuannya bikin mihrab itu hanya cari uang. Jangan. Iya. Dan di dalam mihrab lah diminta sesuatu. Bisa melahirkan sudah menopause. Dan bisa dia lahir tanpa bapak. Artinya apa? Ketika semua manusia mengatakan mustahil, itu tidak mustahil bagi Allah. Itu mihrab kan di dalam kamar. Kalau kita di tarekat diajarkan, beli kain kafan 1, kemudian simpan di bagian bawahnya, jangan bergerak. Tutupi pakai tirai, di bagian atasnya itu baru dikasih sajadah. Nanti bikin wasiat, kalau saya meninggal, ambil kain kafan itu yang kau bungkuskan. Kalau orang mengambil kain kafan dari mihrab itu, para ulama tarekat mengatakan biar sampai 100 tahun kain kafan itu tidak akan hancur. Tanah tidak akan memakan itu. Iya, itu berkahnya mihrab. Sebenarnya mihrab itu kan 2 anak tangga itu. 2 anak tangga. Makanya dari situlah kenapa sajadah imam itu 2 lapis.
lapisan bawahnya ada amblak, kemudian dikasih sajadah di atasnya. Karena mihrabnya Maryam itu 2 anak tangga. Situ kuncinya. Itu yang makanya dipakai para ulama kita dari dulu. Guruta begitu. Guruta kayak Abdurrahman Ambodale. Sampai yang pengawalnya Guruta ini kemarin yang saya ketemu di Palembang, dia bilang, Guruta itu pernah, saya lihat langsung itu uang terikat itu dibawa bantal yang dia tempati baring itu. Jadi saya bilang, dari mana itu? Dia bilang, tidak, Guruta memang ada doanya itu. Jadi itu karena mihrab itu. Jadi tidak sembarang. Sama aja kalau ibu-ibu yang di sini punya penyakit, dokternya sudah angkat tangan, jangan menyerah. Nah, dokter itu kan mengobati, bukan menyembuhkan. Iya, coba cari apakah ada dokter di pamflet dokter di seluruh Indonesia dia tulis menyembuhkan penyakit kanker. Tidak ada. Yang dia tulis itu mengobati penyakit kanker. Iya. Menyembuhkan tidak ada. Kalimat menyembuhkan itu urusan Allah. Kalimat mengobati itu urusan manusia. Makanya kalau pergi berobat, jangan berharap sembuh dari dokternya. Makanya kasih tahu, dok, saya sakit, minta diobati. Baru setelah itu minta kepada Allah supaya disembuhkan. Kita keliru. Minta sama dokternya supaya kita sembuh dari penyakit. Tak balik, tidak sembuh itu. Karena Allah bilang bukan di situ kalau sembuh. Dia cuma berobat, mengobati. Kalau sembuh minta sama saya. Kan gitu. Makanya dokter itu cuma tulis mengobati penyakit kanker, mengobati asam urat. Tidak ada tidak tulis menyembuhkan penyakit kanker. Tidak ada. Jadi kalau pergi berobat nah habis suwanta dan tidak sembuh, jangan marah-marah. Aja tamacai maka dia nasau capu dedikun maka memi dokter uburai dia nak lupa sawi. Kan gitu kan? Ini nih yang harus dirubah ini. Kadang kalau kita datang berobat, itu kita mengatakan nanti sembuh dari sini. Enggak. Ini diobati. Makanya Allah yang maha penyembuh. Itu kuncinya. Kemudian, apa kelebihannya Nabi 2 ini? Nabi Yahya itu dihindari dari dosa. Nabi yang sudah dijaga betul oleh Allah. Kalau Nabi Isa itu ahli kedokteran. Dia bisa menghidupkan orang mati. Kalau dokter kita mematikan orang hidup. Sebagian, tidak semua begitu. Naik ke langit berikutnya ketemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini kan sebenarnya orang aneh. Karena dia bisa menafsirkan mimpi. Kalau kita mengatakan orang aneh. Tapi sebenarnya itu ilmu langkah kedua. Jadi kalau orang tahu itu ilmunya Nabi Yusuf. Itu ilmu. Guruta Prof. Nasaruddin Umar paling bahas itu tentang mimpi. Itu sampai pembagiannya. Itu kan luar biasa kalau itu dibuka. Sebenarnya mimpi ini kalau diretas. Itu banyak orang geleng-geleng kepala. Karena wali pakai jalur itu. Iya, kenapa Guruta kayak Abdurrahman Ambodale bisa khutbah di 2 tempat? Sekarang kan kita juga bisa berada di 2 tempat dalam satu waktu ketika kita video call kan? Iya. Ketika kita video call, kita bisa berada di Bulukumba, tapi sekalian juga bisa berada di Makassar dalam satu waktu dan tempat. Itu HP hanya layar, kaca dan juga besi. Tapi kenapa ada manusia kelihatan di dalam? Itu dengan layarnya kelihatan, gambarnya kelihatan, suaranya. Nah, tidak ada kabel. Itu kita pakai jaringan seluler dan masih pakai alat. Ulama itu jaringannya di kalbu. Makanya itu akan tercermin langsung terangkat. Sekarang kan ada hologen. Itu kan? Itu sudah muncul itu. Dan inilah yang dipakai ulama dulu. Cuma itu tidak diretas. Kenapa dikaitkan dengan mimpi? Kalau orang mimpi itu kan bisa melihat. Padahal matanya tertutup. Coba kalau orang mimpi itu kan dia melihat dirinya ke Jakarta. Padahal matanya tertutup. Mata apa yang dipakai melihat orang yang bermimpi itu ketika dia melihat? Padahal bukan mata dia juga bukan mata batin. Tapi itu mata idhafi. Itulah yang dipakai ulama sehingga dia bisa melihat suatu tempat dalam waktu yang bersamaan. Ini saya buka ini Pak anunya. Tapi saya tidak retas ke belakang. Itu urusannya ulama kita. Kita hanya mempelajari cabang-cabangnya aja. Kemudian orang mimpi itu. Kenapa Nabi mengatakan an-naumu ahul maut? Tidur itu saudara dengan mati. Itu persis ketika orang mati itu bisa melihat ke dunia. Dan juga bisa melihat ke alam akhirat. Kemudian yang ketiga, kalau orang mati itu disiksa di alam kubur. Ada mengatakan, mana dia rasakan jasadnya sudah hancur. Bagaimana dengan orang tidur yang mimpi dipukul? Tidak ada yang menyentuhnya, tapi badannya merasakan sakit. Padahal tidak ada yang menyentuh. Dia tidur di atas kasur. Artinya apa? Ketika ruhmu tersiksa, jasadmu akan merasakan sakit. Itulah dalil asap kubur yang paling kuat. Yang banyak orang tidak bisa terima. Makanya Nabi ambil analogi itu an-naumu akhul maut. Dia cuma tidak mengatakan sama mati itu dengan tidur.
tapi dia mengatakan saudara. Ini. Kan itu kuncinya. Orang tidur itu hanya 5 menit, tapi bisa bolak-balik dari Jakarta. Ketika dia bermimpi, dari Jakarta tadi, pada kalau naik pesawat itu 4 jam. Kan gitu. Artinya dalam waktu yang singkat, dia bisa memasuki alam yang lama. Tapi dia hanya tidur 5 menit. Itulah kenapa Guru Tak Kiai Jadul Rahman Ambok Dale ketika ditanya oleh Guru Tak Pak Kiai Sanusi Baco, dari mana kau mengambil dalil ini? Karena Guru Tak Kiai Jadul Rahman Ambok Dale, dia mengatakan, 6 tahun saya ngaji kitab Al-Sama Imam Syafi'i. Itu. Dan itu yang sampaikan itu Dr. Gus Nur Taufik Sanusi. Coba. Itu makanya ulama kita itu punya alam sendiri. Iya. Itu aja tadi video call kan. Makanya saya bisa berada di Makassar juga bisa berada di sini kalau video call. Tapi coba jangan pakai video call, pakai Nurul Call via kita. Itu kan connect. Dan biasa saya cuma sampai di situ mau menjelaskan. Biasa ada kampung kita masuki, Pak Ustaz biasa rasakan itu. Ada kampung dia lihat, kayaknya saya pernah bermimpi sampai ke sini. Kayak seperti begitu. Atau ada yang kita kerjakan, kayaknya saya pernah kerja ini masalah. Itu yang orang tidak tahu. Allah sudah bukakan rahasia dan itu ruh idofinya sudah sampai ke situ baru kembali. Tapi baru dia memasuki alam itu baru dia sadar. Seandainya itu dibuka, maka terbuka rahasia yang disebut dengan rahasia kewalian. Cuma sampai di situ saya bahas, saya tidak akan lanjut. Itu ulama-ulama kita dulu pakai itu. Kemudian ketemu Nabi Yusuf tadi ini kan, Nabi Yusuf itu bendahara negara, Pak, itu menteri keuangan. Cuma Nabi Yusuf itu enaknya karena dia di terungku jolo. Masuk pula terungkungnya menjadi bendahara negara, menjadi menteri keuangan. Yuk video ke Indonesia, pajak pi menteri napi terungkung. Terbalik kan? Jadi itahang jolo napa manci menteri. Ini manci menteri jolo napa itahang. Itu kan anunya. Kemudian Nabi Yusuf ini kan sebenarnya ahli ekonomi. Makanya Nabi Rasulullah itu belajar bagaimana mengelola keuangan negara itu sama Nabi Yusuf. Naik ke atas ketemu Nabi Idris, Nabi yang bisa membaca ilmu dari sayap malaikat dan dia menguasai 72 bahasa. Makanya disebut Nabi peletak dasar tulis menulis dan juga arsitektur modern itu Nabi Idris. Karena Kuba itu dibuat oleh Nabi Idris. Itu piramida juga itu Nabi Idris. Itu hebatnya. Makanya anak-anakku mesti belajar arsitek, belajar ekonomi, belajar ilmu alam. Itu kenapa? Karena Nabi Isra Mi'raj itu mencapai semua puncak itu. Itu tahapan. Seandainya itu diambil itu profesor di segala bidang. Makanya Nabi itu kan begitu. Belajar sama Nabi Idris. Dan Nabi Idris apa hebatnya Nabi Idris ini? Satu-satunya Nabi juga yang memang itu ketika dia membaca simbol itu hebat sekali itu. Makanya sampai bintang-bintang itu dia bisa baca itu. Jadi makanya ilmu alam, ilmu astronomi itu pelajari. Makanya saya itu jadi penceramah, Pak. Kadang baca buku ini, kadang baca buku ini, kadang baca buku ini. Kenapa? Karena ternyata nanti ada kaitannya semua. Ilmu otot itu luar biasa dulu. Sampai-sampai itu saya mengatakan, oh ini semua yang disalahkan orang. Kenapa orang tua kita kalau pindah rumah baru dia baca barasanji? Pengantin baru disuruh barasanji, beli mobil baru disuruh Pak Imam. Ini Pak Kiai sering disuruh naik di mobil baca barasanji. Foto dan ni tahu lompo deh atau 5 loko barasanji kan. Karena harus masuk di dalam mobil. Itu karena hadis Pak. Itu bukan hadis Muslim. Ketika Rasulullah mengatakan dena suku tepat nasi dia tahu nareko dena yasi papujina lokoria dibanding dengan yang lainnya. Hadis inilah yang dijabarkan dalam bentuk aplikatif. Maka dahe aja mondroi bolamu ku demak berasanji apa pada tu ku yasi papuji muloko bolamu daripada ku nabita. Jadi sebelum mondroi mak banyak berasanji ku jolo mu palayolo papuji muloko nabita napa mondroi bolamu. Juga begitu hari ini dia duduk pengantin ko wanita pa berasanji tu tau mata ko pura tu dak boti ipado aja si mak berasanji. Kenapa? Jangan kau sentuh istrimu kalau sebelum kau baca salawat kepada Rasulullah. Begitu, sama aja dengan mobil. Aja min reki atau mau narik kode pura mak berasanjo ke dalamnya supaya kau buktikan bahwa kau lebih cinta kepada Rasulullah daripada kendaraan. Itu kuncinya. Sama aja kenapa? Kayak bangun masjid. Saya dapat itu. Ada ilmu itu dari para ulama dan saya pakai sampai hari ini. Kalau bikin rumah, bikin masjid jangan kasih genap. Usahakan ganjil.
Biasa kan ketok bangun masih ukuran 20 kali 20. Itu 5 penyewa pakai sarannya teman. Jadi masih cocok. Korea Selatan, Korea Utara kok tuh. Iya. Iya. Rumah juga begitu. Rumah yang genap hitungannya